Assalamualaikum Bu. Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Andi, apa Ya, kabarnya? baik Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa Pak? Jadi gini Bu, Mm-mm. tujuan saya ke sini adalah, ini ceritanya gini. Tahun ini saya kan ngajar di kelas 2. Nah, Iya. ini kemarin baru saja selesai PTS nih, semester 2 itu kan. Nah, setelah saya analisa, evaluasinya selesai, ternyata hasil belajar murid-murid saya ini kurang memuaskan gitu kan. Nah, Hmm. jadi tujuan saya ke sini adalah saya ingin uh, menjadi ingin coaching sama ibu gimana sih supaya Hmm. hasil belajar murid-murid saya ini memuaskan. Apa ada yang salah ya dari saya ngajar saya gitu Bu? Kira-kira gimana ya solusinya ya nanti ya? Ya udah kita coaching aja, mungkin tempatnya bisa Bapak yang tentukan supaya Oh kita iya, bisa lebih enak coachingnya. ya mumpung sekarang lagi di telepon, kayaknya sekarang aja Ibu ya nggak apa-apa ya? Iya, boleh Pak, boleh. Iya Silahkan. udah. Nah, iya Heeh. tadi itu. Terus berarti tujuan dari pertemuan kita ini apa tuh jadinya Pak Andi? Iya, saya ingin mencari tahu kenapa ini hasil belajar murid-murid saya ini kurang memuaskan gitu. Apakah ada yang salah dengan cara saya mengajar gitu. Kebetulan kemarin minggu lalu baru selesai PTS dan setelah Hmm. saya dapati hasilnya, pembelajaran hasil belajar anak saya itu masih rata-rata masih banyak yang di bawah KKM gitu. Nah, saya apakah ada yang salah nih dengan cara mengajar saya atau apa gitu kira-kira? Baik. Berarti, eee, Bapak saya mau tanya dulu nih, apakah Hmm. ada ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini, dari coaching kita berdua ini, apakah Bapak berharap kan ada ukuran keberhasilannya gitu? Iya sih pasti harus ada ya. Iya. Seperti sekolah-sekolah pada umumnya kan sebelum tahun pelajaran ajaran baru berlangsung kan kita ada raker tuh, raker tahunan sekolah. Nah, itu kan kita menentukan program-program sekolah. Mhm. Nah, salah satunya itu adalah menentukan keputusan minimal kelas masing-masing itu kan KKM-nya kan. Iya. Nah, dari hasil belajar inilah saya kayaknya ngerasa kurang berhasil gitu pengajaran saya gitu. Hasil-hasilnya pas saya analisis ternyata rata-rata di bawah KKM tuh Bu. Nah, Mmm. keberhasilan ini kan salah satunya kalau buat guru itu adalah yang dari hasil belajar ya paling enggak rata-rata sudah di atas KKM ya, kayak gitu sih Mhm. yang saya pahami. Nah, ini nih yang bisa diukur nih sebagai keberhasilan saya atau bukan gitu. Oh gitu, Nah, dari baik. sini. Pak Andi, saya mau tanya, apa kekuatan Pak Andi dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan Pak Andi dalam mencapai tujuan supaya muridnya di atas KKM. Kalau yang pertama-tama ya tentu saya seperti biasa menyiapkan perangkat pembelajaran, rencana pembelajaran gitu yang saya buat sebaik-baiknya. Lalu kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran yang saya siapkan, yang saya buat yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Juga sudah saya mencoba dengan menggunakan alat peraga gitu ya. Nah, iya Semuanya bagus. saya sudah lakukan nih. Nah, tapi kayaknya ada yang belum saya lakukan nih. Mungkin ini salah satu solusinya nanti ya. Saya itu kayaknya Hmm. belum memetakan gaya belajar murid-murid saya gitu. Sedangkan yang saya biasa lakukan adalah saya mengajar secara klasikal tanpa membedakan Oh. gitu gaya belajar murid saya. Mhm. Nah, di sini juga saya sebenarnya sudah mempelajari ya tentang strategi belajar ini dengan pembelajaran diferensiasi gitu. Salah satunya adalah dengan memetakan gaya belajar saya, murid-murid saya gitu seperti itu. Mhm. Kayaknya mungkin di sini ya Bu ya Iya. kekurangannya. Oh, oh baik Pak Andi. Kalau begitu Pak Andi kan sudah menemukan eh, mau memetakan itu. Nah, dalam Ya. memetakan murid-muridnya, apakah Pak Andi ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi yang ingin Pak Andi lakukan dalam Eh, memetakan itu? iya ya. Sebenarnya enggak juga sih ya kalau saya pikir-pikir. Hmm. Saya sudah mempelajari mengenai strategi belajar ini
dari baik dari YouTube, dari platform Merdeka Mengajar gitu, dan dari dari modul-modul guru penggerak. Nah, saya sudah pelajari, mungkin dari situ saya sudah paham ya. Cuma kayaknya saya kurang kurang percaya diri pada saat nanti saya akan menerapkan saja gitu. Apakah bisa berhasil atau enggak ya gitu ya. Karena saya kan belum pernah nyoba. Sedangkan saya sudah tahu nih strategi ini ada gitu. Nah, saya belum pernah nyoba saja gitu karena saya kayaknya merasa kurang percaya diri untuk menerapkan ini karena saya masih butuh rekan sejawat juga yang bisa mengobservasi saya atau mementoring saya, khususnya teman rekan sejawat yang ahli dalam hal ini gitu. Seperti itu sih sebenarnya gitu. Baik Pak Andi, berarti saya mau tahu apakah ada rencana dan tujuan Pak Andi dalam memetakan murid-murid selain menemui teman yang sangat expert di bidangnya itu? Rencana sih ada ya, mengingat pentingnya hal ini, kayaknya saya sih inginnya secepatnya gitu untuk melakukan hal ini. Apalagi kalau kita lihat UAS itu tinggal beberapa bulan lagi ke depan. Jadi kalau tidak secepatnya saya lakukan, kayaknya nanti akan berlarut-larut hasilnya seperti ini ya. Mungkin paling enggak mulai minggu ini saya akan lakukan ya dengan saya coba dulu menyiapkan perangkat-perangkat instrumennya dan sebagainya seperti itu dah. Kemudian setelah itu baru saya akan terapkan. Setelah saya tahu hasilnya, mungkin saya baru akan diskusi dengan teman saya itu yang lebih expert dari saya itu. Bagus sekali rencana Pak Andi. Apakah Bapak dalam hal itu memiliki strategi untuk pendekatan yang lainnya? Kalau misalkan khusus pendekatan ini ya, saya ingin fokus kayaknya ke pendekatan ini ya, dengan strategi ini. Karena ini yang belum pernah saya coba, dan saya yakin ini sepertinya yang dapat mengatasi masalah hasil pembelajaran yang kurang memuaskan ini ya. Salah satunya yang pertama adalah saya menyiapkan instrumennya dulu, instrumen pemetaan belajarnya. Lalu kemudian saya akan berikan link pembelajaran ini kepada wali murid karena ini salah satu instrumen ini adalah dia berbentuk daring ya, bukan luring. Jadi saya akan memberikan linknya kepada wali murid. Kemudian saya akan minta mereka untuk membaca petunjuknya, lalu mereka diminta untuk mendampingi anak-anak dalam mengisi link instrumen tersebut. Nah, jika mereka sudah mengerjakan, nanti kan hasilnya akan terlihat di saya, akan mereka kirim balik ke saya. Nah, dari situ saya akan melihat tuh satu-satu, akan melihat hasilnya dari persiswa, kemudian saya buat pemetaan, saya buat pengelompokan gitu, seperti itu. Baik Pak Andi. Terus bagaimana tindak lanjut Pak Andi? Pak Andi sudah menemukan solusinya dan sudah tahu apa yang akan dilakukan sama Pak Andi. Nah, tindak lanjut dari Pak Andi untuk coaching kita hari ini apa? Ya, berarti yang akan saya lakukan adalah saya akan segera melakukan pemetaan untuk daya belajar di kelas saya, dan jika hasilnya sudah saya ketahui, saya akan coba menganalisa hasilnya seperti apa, dan saya akan berdiskusi dengan teman saya itu yang lebih expert itu. Nah, dari situ saya akan coba mencari tahu gimana sih strategi yang tepat untuk menerapkan gaya belajar yang sudah diketahui pemetaannya ini gitu kan. Jadi seperti itu tindak lanjutnya. Dan jika nanti berhasil ya saya harap ini akan bisa saya terapkan selanjutnya. Gitu. Berkelanjutan ya Pak ya? Betul. Oke, baiklah Pak Andi. Kalau boleh saya tahu nih, Pak Andi pada posisi apa? Pada skala berapa nih sekarang Pak Andi untuk mencapai tujuan Pak Andi tersebut? Nah, kalau dari 1 sampai 10 skala berapa?
Kalau dari skala 1 sampai 10, saya sepertinya berada di posisi itu skala 7. Soalnya dari masalah pengetahuan, insya Allah untuk mengatasi hal ini saya sudah ada materi yang saya pahami. Kemudian saya punya instrumen yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah ini, yang mudah-mudahan juga valid. Kemudian saya juga punya rekan sejawat yang lebih ahli dalam hal ini. Di situ saya bisa berdiskusi, mudah-mudahan dengan saya berdiskusi dengan beliau ini dan bertemu dan mengadakan coaching sama Ibu, ya mudah-mudahan level saya nanti bisa naik, ya lebih naik, lebih sempurna lagi untuk dapat mengatasi masalah ini gitu. Semoga sih ya, mudah-mudahan seperti itu gitu. Amin, amin ya Allah. Berarti Pak Andi mudah-mudahan sampai ke skala 10 ya, saya doakan. Iya. Baik Pak Andi sudah menemukan solusinya dari masalahnya Pak Andi yang sebelumnya tadi. Mudah-mudahan semuanya lancar dengan strategi yang Bapak lakukan. Semoga nanti hasil coaching ini bermanfaat untuk kita bersama. Buat pengalaman saya juga ya Pak ya. Oh iya, oke Bu. Terus misalnya ya Bu ya, misalkan saya sudah melakukan tindak lanjut ini, jika saya ngerasa ada masalah lain selain masalah ini, misalkan pengajaran di kelas juga, atau mengelola kelas atau lainnya, kira-kira saya bisa nggak ya melakukan coaching lagi seperti ini? Oh, boleh Pak, tentu. Saya senang coaching dengan Bapak. Kita sama-sama ngobrol bareng. Saya juga bisa juga jadi coaching dengan Bapak dengan permasalahan yang saya alami gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat, terus juga kedepannya yang Bapak hadapi di kelas bisa teratasi dengan baik gitu. Ya, oke. Iya, sekarang ini sih Bu ya, kalau saya boleh sampaikan, lumayan lah sekarang perasaan saya udah agak lega gitu, karena saya sudah ada gambaran di kepala saya gitu, wah ternyata untuk mengatasi masalah hasil belajar murid saya yang kurang memuaskan ini, saya ternyata udah punya gambaran setelah saya melakukan coaching sama Ibu. Jadi insya Allah setelah dari coaching ini saya akan segera menindaklanjuti rencana saya ini dengan menerapkan pemetaan gaya belajar murid saya ini di kelas, dan mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan harapan saya nanti gitu Bu. Amin. Pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Iya betul, pembelajaran yang berdiferensiasi, betul. Itu bagus sekali. Baiklah Pak Andi, terima kasih. Saya juga jadinya menambah pengalaman buat saya. Jadi saya juga tahu apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya ada masalah seperti Pak Andi. Mudah-mudahan Pak Andi di kelasnya berjalan dengan lancar. Yang kita lakukan nanti ya strateginya. Baiklah, kita selesaikan dulu coaching hari ini. Terima kasih banyak. Oke Bu, makasih Bu, sama-sama Bu ya. Lain kali saya boleh nelpon lagi Bu ya. Boleh Pak, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.